Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama melakukan bedah soal AKM numerasi. AKM numerasi merupakan metode evaluasi baru, layaknya sesuatu yang baru, banyak persoalan menyertai pelaksanaan AKM ini. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi peserta didik adalah bentuk soal AKM. Berdasarkan dokumen desain pengembangan soal AKM yang diterbitkan oleh Pusmenjar, soal-soal AKM dirancang sesuai dengan kriteria dan proporsi tertentu. Dalam dokumen tersebut dijelaskan ada beberapa komponen yang harus dipenuhi agar soal AKM sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Dari semua komponen yang menjadi dasar penyusunan soal AKM, komponen yang perlu kamu perhatikan adalah bentuk soalnya. Bentuk soal AKM dibedakan menjadi 5, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Seperti apa aplikasi bentuk soal tersebut? Sebagai gambaran, berikut ini disajikan beberapa soal AKM yang dibuatkan berdasarkan bentuknya. Baiklah, kita langsung saja mempelajari soal-soal AKM numerasi. Nomor 1. Ponsel merupakan media komunikasi yang lagi tren saat ini. Oleh karena pentingnya ponsel, maka perlu perawatan, dan ini salah satu yang harus diperhatikan. Setiap pagi, Mia mengisi daya ponsel miliknya. Grafik berikut menyajikan hubungan kapasitas baterai dalam bentuk persen dengan waktu dalam bentuk menit dari pengisian ponsel milik Mia. Nah, pertanyaannya adalah tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Berikan tanda cek pada kolom yang sesuai. Nah, sekarang kita analisis ya. Nah, soal ini termasuk dalam domain aljabar. Soal ini menguji kemampuan dalam level pemahaman pada pola bilangan, relasi, dan fungsi, khususnya terkait memahami fungsi linear dan grafik serta sifat-sifatnya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian harus memahami konsep fungsi linear dan grafiknya. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan grafik fungsi X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini juga berpasangan dengan Y sama dengan 30. Ini bisa kita tulis menjadi 0,30. Artinya apa? Pada saat pengisian daya dimulai, persentase daya baterai sebesar 30%. Dengan demikian, pernyataan nomor 1 benar. Kemudian nomor 2, ya, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 100. Ini kalau misalkan saya tarik garis terus, ya, Y sama dengan 100. Nah, dari grafik terlihat X sama dengan 84. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 84,100. Nah, artinya setelah 84 menit, nah, pengisian daya dimulai, persentase daya baterai sebesar 100%. Berarti ini dikatakan penuh. Dengan demikian, pernyataan nomor 2 salah. Kemudian nomor 3, ya, perhatikan grafik fungsi X 36. X sama dengan 36. Nah, X sama dengan 36. Dari grafik terlihat X sama dengan 36 berpasangan dengan Y sama dengan 60. Berarti 36,60. Artinya setelah 36 menit pengisian daya, persentase daya baterai sebesar 60%. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Nah, sekarang nomor 4. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan 80. Y sama dengan 80. Ini ya, dari grafik terlihat Y sama dengan 80 ini, nah, berpasangan dengan X 60. Berarti kalau kita tulis menjadi 60,80. Artinya apa? Berarti setelah 60 menit pengisian daya dimulai, persentase daya baterai adalah sebesar 80%. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Ya, 80% itu diisi ternyata setelah 60 menit. Nah, itu nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2.
Setiap pagi, Mia mengisi daya ponsel miliknya. Grafik di bawah ini merupakan grafik kapasitas baterai dalam bentuk persen dan waktu dalam bentuk menit dari pengisian ponsel milik Mia. Nah, ini pertanyaannya. Pada pukul 09.00, Mia mengisi daya ponsel agar daya digunakan dengan baik. Jodohkan ruas kiri dan ruas kanan berikut. Nomor 1. Waktu selesai pengisian ponsel hingga penuh jika daya baterai tersisa 20%. Nah, tinggal menjodohkan ya pukul berapa. Kemudian nomor 2, waktu selesai pengisian ponsel hingga penuh jika baterai dalam keadaan habis total yaitu 0%. Nah, soal ini dalam bentuk domain aljabar ya. Jadi kita memahami konsep fungsi linier dan grafiknya. Nah, kita analisis yang pertama. Daya baterai itu mula-mula kan 20% untuk yang pertama ya, 20%. Artinya, nah daya harus diisi sebesar 100% dikurangi dengan 20%, berarti sama dengan 80%. Nah perhatikan fungsi grafik fungsi melalui 0,30. 0,30 sudah dan 1240. Nah, 1240. Nah, artinya apa? Artinya berarti ya daya sebesar 10% itu dibutuhkan waktu 12 menit. Ya, 30 ke 40 sama 0 ke 12. Berarti 10% ini hanya dibutuhkan dalam waktu 12 menit. Nah, sekarang untuk mengisi daya 80%, untuk mengisi daya 80% berarti 80% dibagi dengan 10% dikalikan dengan 12. Ini dicoret, tinggal 8 dikali 12. Berarti sama dengan 96 menit. Nah, berarti waktunya mulai pukul 9 ditambah dengan 96 menit. Berarti ditambah 1,5 jam lebih 6 menit. Berarti kalau misalnya kita hitung menjadi 10.36. Berarti nomor 1 ini pasangannya adalah yang B. Nah sekarang nomor 2, waktu selesai pengisian ponsel hingga penuh jika baterai dalam keadaan habis. Kalau dalam keadaan habis 0%, berarti waktu yang digunakan dayanya sebesar 100%. Berarti bisa kita tulis menjadi 100% dibagi dengan 10% dikali dengan 12. Berarti sama dengan 10 dikali 12 sama dengan 120 menit. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Berarti 2 jam dari pukul 9 itu adalah pukul 11. Nah, berarti yang nomor 2 pasangannya adalah yang Do. Sudah paham ya? Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, bacaan ini untuk nomor 3 dan nomor 4. Ani ingin membeli sepatu merek A dan tas merek B di salah satu toko yang dekat dengan rumahnya. Harga yang tertera di sepatu merek A dan tas merek B tersebut sama di berbagai toko. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru sekolah, toko-toko berlomba memberikan diskon. Berikut ini diskon yang diberikan beberapa toko. Nah ini kalau misalkan di diskon, ya setelah didiskon ini ya, berarti dari 150.000 didiskon 10%, 15%, 20%, 25%. Berarti ini bisa kita tulis 10% dari 150.000 itu adalah 135.000. 135.000. Kemudian 15%-nya berapa 15%-nya? 127.500. Kemudian 20%-nya berapa 20%-nya? 120.000 ya. Kemudian 25%-nya 112.500 untuk sepatu. Sedangkan untuk tas 25%-nya adalah 90.000. Kemudian 20%-nya adalah 96.000. Kemudian 15%-nya adalah 102.000. Kemudian diskonnya adalah 10% berarti 108.000. Nah, sekarang kita cek.
Harga sepatu merek A paling mahal di toko Omega Shop. Betul apa enggak yang paling mahal? Setuju enggak? Setuju ya? Setuju paling mahal. Kemudian selisih harga satu sepatu merek A di toko Omega Shop dan toko Mahabharata 15.000. Omega Shop dan Mahabharata. Coba kita cek. 135 dikurangi 120 ya. Berarti 15.000. Oke, setuju ya? Setuju. Kemudian harga tas merek B paling mahal di toko Trendy. Nah, kelihatan. Setuju ya? Setuju. Kemudian nomor 4, selisih harga satu tas merek B di toko Ciksus dan Mahabharata adalah 12.000. Coba kita cek. Untuk di toko Ciksus berapa? 127.500. Oh, tas ya, maaf tas. Tas untuk di toko Cik 96.000. Coba kita cek. 96.000. Kemudian yang di Mahabharata itu 102.000. Berarti 102.000 dikurangi dengan 96.000 itu 6.000. Nah, berarti salah ya. Berarti tidak setuju untuk yang nomor 4. Oke, ini untuk yang nomor 3. Mudah-mudahan paham ya. Oke, saya hapus. Lanjut kita ke yang nomor 4. Nah ini, Vina memiliki uang 300.000 dan ingin membeli sepasang sepatu dan satu tas. Agar sisa uangnya paling banyak, di toko mana ia harus membeli? Berarti kita jumlah aja ya. Harga sepatu merek A dan tas merek B di setiap toko kita jumlahkan. Nah, kemudian kalau toko Omega ini kalau misalkan kita jumlah total harganya baik sepatu merek A dan tas merek B setelah didiskon itu 225.000. Nah, ini kalau misalkan bingung lihat data sebelumnya ya di nomor 3. Kemudian kalau Ciksus ini kalau dijumlah 223.500. Kemudian kalau Mahabharata ini kalau misalkan dijumlah 222.000. Kemudian di toko Trendy ketika dijumlah 220.500. Nah, dari masing-masing toko ini terlihat harga yang paling murah itu adalah di toko Trendy. Ini paling murah. Nah, artinya apa? Berarti agar sisa uang Vina ini paling banyak, maka Vina sebaiknya membeli tas dan sepatu di toko Trendy. Nah, ini nomor 4. Sudah? Nggak ada masalah ya? Kalau sudah, sip, kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 11 kursi. Ini kalau misalkan kita tulis seperti ini. Jadi baris pertama itu ada 11 kursi. Nah, kemudian baris kedua ada 14 kursi, baris ketiga ada 17 kursi, baris keempat ada 20 kursi, baris kelima ada 23 kursi, baris kelima dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pola-pola ini ditambah 3 ya, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Berarti kalau kita lanjutkan berarti di sini 26. Kemudian 29, kemudian 32, kemudian 35, kemudian 38 dan seterusnya ya. Nah, ini baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat, baris yang kelima, baris yang keenam, baris yang ketujuh, baris yang kedelapan, baris yang kesembilan, baris yang ke-10. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 4/5 dari kapasitas seluruh kursi. Berarti yang terisi adalah 4/5. Berarti yang kosong hanya 1/5. Nah, tentukan
kebenaran dari pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas dengan memberikan tanda centang. Oke, kita cek ya. Nomor 1, banyak kursi pada baris belakang ada 34 buah. Nah, di sini kan ada 10 baris kursi. Berarti yang paling belakang itu, nah ini baris yang ke-10, yang paling belakang ini adalah jumlahnya adalah 38 buah. Berarti nomor 1 pernyataannya adalah salah. Terus nomor 2, banyak kursi pada baris nomor 3 dari belakang. Kalau dari belakang berarti baris yang ke-7. Baris ke-8 ya, maaf. Berarti kalau dari 3 dari belakang berarti baris yang ke-8. Nah, berarti ada 32 buah. Yang betul ini seharusnya adalah yang nomor 1 yang betul 38, yang nomor 2 ini 32, berarti nomor 2 ini pernyataannya juga salah. Seharusnya 32. Nah, sekarang banyak kursi yang kosong yang tidak terisi, apakah betul lebih dari 50? Nah, sekarang kalau kita mau menjumlahkan ya, ini di sini kan ada 10 baris kursi. Berarti kita cari jumlah seluruhnya ya dengan rumus seperti ini. S10 sama dengan 10 per 2 dikali suku yang pertama kan 11 ditambah dengan suku yang terakhir yaitu 38. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. 11 tambah 39 berapa? 49. Berarti 5 dikali 49 berapa? 245. Nah, ini total semua kursi adalah 245. Nah, kemudian yang terisi kan ada 4/5. Berarti yang kosong ada 1/5. Berarti kalau kita tulis kursi yang kosong ini adalah 1/5 dikali dengan 245. Nilainya adalah 49. Nah, karena 49 berarti tidak lebih dari 50. Berarti nomor 3 pernyataannya juga salah. Sedangkan nomor 4, jika harga tiket per orang 10.000, pendapatan saat itu adalah 1.960.000. Apakah betul? Kita hitung ya yang terisi dulu ya. Nah, yang terisi kan 4/5 dikali 245. Berarti totalnya adalah 196 buah. Nah, ini kamu kalikan dengan 10.000. Berarti totalnya adalah 1.960.000. Wah, berarti ini benar ya. Nah, oke. Baiklah anak-anak, inilah pembahasan bedah soal AKM numerasi bagian yang pertama. Selanjutnya akan saya berikan pembahasan soal AKM numerasi untuk tahap yang kedua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.